Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi karamihi tudha'aful hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai hari Jumat itu Hajjul Fuqara, hajinya para fakir miskin. Maksudnya di hari Jumat itu banyak kebaikan, banyak pahala, banyak keberkahan. Masan oge itu sona Jumae lempak barakai. Olehnya itu saya sebagai khatib menghimbau diri saya dan hadirin jemaah mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan hari yang baik dan mulia ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini bisa membuat orang yang susah jadi bahagia. Sempit dadanya, sempit kehidupannya bisa terasa lega dan lapang. Takwa ini bisa membuat orang yang susah jadi bahagia. Bahkan dengan bekal takwa ini, orang bodoh bisa jadi pintar dan penakut bisa jadi pemberani. Kata Imam Ali karramallahu wajhahu Nabi Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan orang di dunia ini, menerangi gelapnya kubur, dan menyelamatkan orang di akhirat kelak, kecuali dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sering kita dengar, marepe dengan kalinya ini takwa. Arti bahasa Indonesianya ini takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama kita, ulama hadis, menjelaskan bahwa arti takwa dalam bahasa Indonesia itu kurang tepat, tetapi dalam bahasa hadis itu paling tepat. Asal Andre berita bahasa dan arti takwa dalam bahasa hadis itu mencening atinna jamalisi. Nama susah nasa tinggatin anak masa panjang ini, puasa ini, masih dekat ini nama susah tina. Masusah atinna nak pujak najama, kirarannya pun Allah Taala najama, oi baru atinna. Dek nama kerja anak sedih. Dan ingat, turu riparintah pun Allah Taala. Ini adalah setakwa. Olehnya itu napasaki pung Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Agana sepung Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambil bekal yang banyak. Perbanyak bekal karena memang di dunia ini tempat mengambil bekal. Yang bermalayar ini loh bekal. Tetapi ketahuilah, di antara bekal yang ada, bekal takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang
Semua orang yang terlahir ke dunia ini menginginkan yang namanya kebahagiaan, menginginkan yang namanya kesuksesan. Bagi seorang mukmin itu kesuksesan bukan hanya ingin kita raih di dunia, tetapi lebih dari itu ingin kita raih dan capai di akhirat kelak insyaallah. Nah, menjadi pertanyaan, seorang mukmin bagaimana caranya meraih kebahagiaan? Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan kepada kita. Penjelasan Allah ini dijelaskan oleh para mufassirin bahwa ini kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Nasabuna Allah Ta'ala di dalam Al-Qurannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang melakukan amal saleh, amal kebajikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Langsung dia dapatkan imbas itu, dia dapatkan dari amal saleh yang dia lakukan dengan benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dikasih bonus di dunia dengan kebahagiaan. Dia dikasih kebahagiaan dunia. Dan wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti Allah janji pahala yang lebih baik dari amal yang telah mereka lakukan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat penjelasan ayat ini di beberapa tafsir. Jadi ini ayat menjelaskan tentang kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan bagi seorang mukmin dalam ayat ini ada dua. Pertama, amila sholihan. Apa itu amila sholihan? Amal soleh, amal kebaikan. Apa itu amal kebaikan? Amal kebaikan dalam pandangan agama tentu kita ambil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menyeru sahabatnya yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar, bersedekahlah kamu. Apa jawaban Abu Dzar ini? Ya Rasulullah, saya ini bukan orang yang kaya. Saya bukan orang yang berharta. Kata Nabi, kalau begitu bersedekahlah dengan buah-buah pikiran, dengan tenaga yang kamu miliki. Dari penjelasan Rasulullah SAW dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan amal saleh, apapun potensi yang kita miliki, baik berupa harta, baik berupa ilmu, baik berupa tenaga, sumbangkanlah dalam hal yang positif, dalam hal kebaikan. Kalau kita berharta, kita bersedekah. Kalau punya ilmu, kasih nasihat-nasihat yang baik dan positif yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan. Kalau kita punya tenaga, manfaatkan tenaga itu dalam hal kebaikan. Dalam agama kita, kebaikan yang terendah dalam para amilus shalihat itu adalah kalau tidak mampu lagi melakukan kebaikan. Tak ada potensi kita melakukan kebaikan. Paling tidak kalau tidak mampu melakukan kebaikan, jangan melakukan keburukan. Dan dalam agama, keburukan yang paling buruk dalam agama itu adalah keburukan yang dirancang. Kita tahu narancang ini jadi asal topan ritata. Barang siapa yang merancang keburukan ini, baru dia mati, masih ada itu keburukan dalam hatinya, dia belum perlu istighfar kepada Allah. Dia mati dalam keadaan ini adalah agama yang su'ul khatimah, acak purija. Ia nutungka, ya ilalah hadita, inawan-awan, dia kira.
Salah satu hikmah pernah diajarkan kepada kita guru-guru kita di pesantren itu. Nah, kalau sudah ke salat, niatkan dalam hati. Sudah ke salat Jumat ini, niatkan dalam hatinya, ya Allah, terima kasih. Kau telah memberi saya hidayah, taufik untuk melakukan kebaikan ini, salat ini. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan baik saya sengaja maupun tidak dalam salat ini. Terimalah salat saya dan panjangkan umur saya ke waktu asar untuk apa? Melakukan lagi salat asar. Masa ngantri berubah, naku engkau dia decengnya, niat makan jahil, nama tahu, hina yang tahu, nacepu di deceng. Kemudian syarat yang kedua, menjadi orang yang sukses dunia akhirat itu dalam pandangan agama adalah benar imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dijelaskan secara detail tentang orang yang benar imannya, ini panjang sekali. Karena ini khutbah Jumat terbatas, jadi saya hanya ingin menjelaskan ciri-ciri orang yang benar imannya. Karena rangkaian khutbah, ciri orang yang benar imannya itu diantaranya. Kalau dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa jabatan, pangkat, harta, kesehatan, apa dia ingat? Apa dia lakukan? Dia mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat bahwa nikmat ini bukan karena kehebatan dia sehingga bisa dapat seperti itu, tetapi dia ingat bahwa nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disyukuri. Kemudian ciri yang kedua orang yang benar imannya itu adalah ketika dia sudah merancang sesuatu, merancang dia makan jairo, perencanaannya sudah bagus, caranya sudah bagus, dia sudah tempuh jalur-jalur sunnatullah namanya, hukum Allah. Tetapi qadar Allah, apa yang terjadi tidak sesuai apa yang dia inginkan. Nasab bahasa apa ini terkena yang balah. Apa yang dia lakukan? Dia ingat bahwa ini musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia bersabar. Apa yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang sabar? Ternyata orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah diterima doanya. Jadi ingat, kalau kita dikena musibah, jangan sembarang bilang dalam agama. Orang kita menangis, orang kita bersedih, tetapi mulut ucapkan sesuai yang diridai agama. Karena kenapa? Doa kita diterima. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang benar imannya itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini demi Allah, bukan harta, bukan pangkat dan jabatan. Demi Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam ini, nikmat syahadat ini. Tidak semuanya orang bisa mengucapkan kalimat syahadat ini. Kenapa saya katakan nikmat terbesar ini? Ketika orang meninggal dunia, ditarik rohnya dan diangkat catatan amalnya ke langit, orang yang tidak pernah bersyahadat, lalu fattahu abwaabus sama, pintu langit tidak dibuka, catatan amalnya juga tidak dibuka. Coba bayangkan. Tapi orang yang bersyahadat itu dibukakan pintu langit, ditaruh amalnya di illiyin. Bahkan dalam Al-Quran, wala yadkhulunal jannah. Bukan saya yang bilang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan dalam Al-Quran, tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Orang yang tidak bersyahadat itu, orang kafir itu, orang kufur itu tidak akan masuk ke dalam surga hingga onta yang begitu besar mampu masuk ke lubang jarum yang begitu kecil. Artinya mustahil dia masuk ke dalam surga. Makanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Pelajari Islam, hayati Islam dengan baik.
Kemudian yang keempat, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri orang yang benar imannya itu adalah ketika dia melakukan kesalahan. Tak salah itu. Tidak ada orang yang tidak ada salahnya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menunda waktunya melakukan syukur, menyamar sedih, nanti sehat badan saya, nanti begini dan begitu. Tidak. Orang yang benar imannya seketika itu dia tersadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam surah An-Nahl ayat 97 kunci orang yang sukses yang bahagia dunia akhirat itu, yaitu amilus shalihat, melakukan amal saleh, dan yang kedua adalah benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup khutbah saya ingin membacakan ayat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses di dunia itu bukanlah orang yang mewah hidupnya di dunia, orang yang tinggi pangkatnya dan jabatannya di dunia, bukan. Tetapi orang yang sukses di dunia itu adalah orang yang diselamatkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Farqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wahsyurna warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabas salamah. Allahumma atina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrad dunya wa syarril akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.